Tuhannya tidak lain bukan hanya untuk mengabdi, beribadah. Dan hubungan hamba dengan hamba lain dalam agama Islam itu kalau dalam dasarnya banyak, diantaranya saling mengenal, di mana di sini ada menghormati, membantu, menghargai dan sebagainya. Dan yang kedua, manusia dijadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu bisa berarti wakil Tuhan yang ada di bumi, gitu ya. Bisa di situ menjaga keseimbangan, membangun kebersamaan, adil, mengelola dan memelihara keharmonisan. Di sini dalam Islam juga dijelaskan keharmonisan itu baik sesama manusia dengan hewan, tumbuhan, alam dan semuanya. Itu yang sekali lagi balik pada prinsip dasarnya bahwa Islam itu merupakan rahmat atau kasih sayang bagi semua yang ada di dunia. Terima kasih. Kalau ada dari Kristen provinsi Kabupaten Gresik. Provinsi Kabupaten Gresik. Jos. Jadi lanjut saja. Pada dasarnya Katolik dan Kristen itu sama, dasarnya kasih. Dan kita untuk poin pertama ini, apa prinsip dasar agama Kristen? Nah, dasar tadi itu kita punya hukum yang terutama, yaitu tadi udah dijelaskan sama Mbak. Apa? Siapa? Agak apa lagi? Nanti. Hukum yang pertama kita adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah itu dasar ajaran Kristen. Yang kedua, seperti apa ajaran agama tentang hubungan hamba dengan Tuhan. Nah, di sini kita sudah simpulkan sama seperti Katolik, seperti Bapa dan anak. Nah itu juga seperti ada ayatnya seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita semua bisa berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ada ayat lain seperti yang ini berkata, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itu Roma 8 ayat 15. Yang ketiga terakhir, apa ajaran agama atau apa ajaran Kristen tentang hubungan hamba dengan hamba yang lainnya? Di sini kami sudah simpulkan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Ada ayatnya juga. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan yang terakhir, dan kiranya kamu menjadi sama, menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang yang sama seperti kamu juga mengasihimu. Penutup, ayat penutup. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita tidak ada musuh. Mau dia musuh ataupun saudara, kita tetap mengasihi dia. Hebat. Terima kasih. Dari Katolik menjawab prinsip dasar agama Katolik, yaitu cinta kasih. Yang kedua, hubungan hamba dengan Tuhannya dalam ajaran Katolik seperti Bapa dan anaknya, seperti gembala dan gembanya. Kemudian kita juga bisa memberikan cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Yang ketiga, hubungan hamba dengan hambanya. Sebagai saudara, kita juga memperhatikan manusia sebagai citra Allah. Kemudian kita juga kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Yang keempat, tidak membedakan kaya dan miskin. Sekian, terima kasih. Sejahtera buat kita semua. Saya akan mempresentasikan hasil pertemuan rapat kita dari dulu, yaitu prinsip lembar pertama, yaitu apa prinsip dasar dari agama itu. Prinsip dasar dari agama itu pada dasarnya adalah kita memiliki Pancasrada, Panca 5 Serada keyakinan. Yang kedua prinsip dasar kami adalah Trita Karana, yaitu 3 perilaku yang suci.
Dimanapun kita berada, kita harus berperilaku yang suci, berpikir, berbuat, dan berucap yang baik. Kemudian yang kedua, seperti apa ajaran agama itu dengan hubungan hamba dengan Tuhan? Hubungan hamba dengan Tuhan menurut kami dari Hindu, hasil kelompok kami adalah beryatnya, yaitu korban suci. Yatnya yang dimaksud di sini adalah melakukan kewajiban swadharma diri kita sendiri, yaitu bertrisandia, melakukan hubungan Tuhan itu dengan pagi, siang, sore, melakukan hubungan ibadah, melakukan hubungan dengan Tuhan dengan cara bertrisandia. Kemudian dilanjutkan dengan beryatnya yang saya tadi lagi. Yatnya itu ada 5. Kalau saya jelaskan di sini mungkin 1 hari nggak selesai. Kemudian seperti apa ajaran agama Hindu hubungan hamba dengan hamba lainnya? Kami memakai 2 konsep, yaitu hubungan konsep Trihidakarana dan juga konsep Tripararta. Apa itu Trihidakarana? Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam semesta. Alam semesta itu ada tumbuhan, ada hewan, ada makhluk-makhluk yang lain. Nah, hubungan yang dimaksud dengan Tripararta di sini adalah 3 penyebab kebahagiaan. Kalau kita berhubungan baik dengan Tuhan, manusia, maka kita akan bahagia. Penyebab dari bahagia itu adalah asih atau kasih sayang. Kemudian yang kedua adalah bakti. Kita harus taat kepada apa yang kita yakini. Kemudian kita juga berbakti, menghormati orang lain. Kalau kita menghormati orang lain, maka otomatis kita bisa dihargai oleh orang lain. Yang terakhir adalah asih punya atau memberi. Punya yaitu memberi, menolong, mengasuh. Asih, kasih sayang, asuh, menolong, bakti, menghormati. Jadi asuh itu kita harus menolong, bukan hanya kepada sesama agama Hindu, tetapi juga kepada agama-agama yang lain, kepada makhluk ciptaan yang lain. Dan menjaga hubungan kita itu harus kita saling menghormati, mengasihi, dan saling menolong. Demikian yang bisa saya presentasikan dari hasil kelompok Hindu, yaitu saya tutup dengan para mesati. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam kebajikan. Saya dari Konghucu. Prinsip dasar agama Konghucu adalah kemanusiaan, ketertiban sosial, penghormatan kepada leluhur, kepatuhan terhadap otoritas dan praktik kebijakan. Hubungan hamba dengan Tuhan, keyakinan menempatkan iman kepada Tuhan sebagai akar dan landasan dalam belajar, wawasan diri, pembinaan diri, membangun rumah tangga, hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan di dunia. Untuk hubungan hamba dengan hamba lainnya, saling menghormati, terutama kepada orang tua, leluhur, bijaksana, aib dan bijaksana. Inti daripada ajaran agama Konghucu adalah empat penjuru dunia, kita semua bersaudara. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Uraikan bagaimana agama tentang hal-hal berikut. Bagaimana agama menyikapi perbedaan tafsir. Yang pertama, pemahaman tafsir merupakan kekayaan intelektual. Ini sangat fitrah sekali. Kita dikasih akal, kemudian banyak tafsir, maka merupakan kekayaan intelektual manusia. Kemudian yang kedua, kita menyikapinya, menghargai karena mereka punya dasar masing-masing. Itu fitrah kita. Kemudian hukum melakukan tafsir itu boleh, selama memenuhi syarat-syarat sebagai mufasir. Mr. Jab itu gak kalah bisa menafsirkan Al-Quran, karena yang dihafal hanya surat cinta. Padahal yang pertama syaratnya itu harus hafal Al-Quran dan memahami ilmunya. Itu syarat pertama. Seorang mufasir harus hafal dan memahami ilmu Al-Quran. Hafal dulu. Kalau cuma hafal surat cinta gak masuk masjid ini. Kemudian hafal sekian hadis dan ilmunya. Pak Sumaji gak masuk karena sih dihafal cuma hutan tok. Sekian hadis dan ilmunya
memahami nahwu, sorof, bahasa, balaghah dan mantik. Mantik itu ilmu logika. Nggak punya ilmu mantik, ya. Kemudian dan ilmu lain yang mendukung. Ilmu lain yang mendukung banyak sekali. Ilmu lain yang mendukung. Kemudian yang ketiga, posisi kebenaran mutlak. Itu kita kembalikan ke Al-Quran dan hadis. Ilmu mufasir itu hanya tafsir. Tidak ada yang benar mutlak. Itu ada tafsir-tafsir. Nah, ketika Mr. Jack merayu Mbak Mutiara, jangan sekali-kali langsung membenarkan, karena Mr. Jack tidak mempunyai kebenaran mutlak. Tafsir. Kebenaran mutlak ada posisi Digecek nih, gecek. milik Allah dan Rasulnya. Semuanya adalah mufasir. Terima kasih. Siang. Yang pertama, sikap dalam perbedaan tafsir dalam memahami agama. Yang pertama, kami menjadi mendengarkan yang baik. Kalau ada yang menyimpang, biasanya kami mengadakan dialog dengan beberapa pemuka. Kemudian nanti otoritas gereja di gereja Katolik kami di paroki itu ada romo paroki pimpinan, dan itu nanti yang akan menasihati untuk kembali ke ajaran yang benar. Hukum bagi yang melakukan tafsir agama, kalau tafsir agamanya itu menyimpang, ya dinasihati. Yang ketiga, dalam ajaran Katolik, posisi mutlak berdasarkan kitab suci dan hukum gereja. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Katolik, ajaran Katolik ada pemimpin tertinggi dunia, Bapak Paus. Jadi selain dengan kitab suci dan hukum gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Malik. Hasil diskusi dari Kristen, bagaimana agama Kristen menyikapi perbedaan tafsir dalam memahami agama Kristen itu sendiri. Di Kristen ya banyak sekali yang masing-masing memberikan tafsir, ya. Tetapi selama masih memiliki hakikat yang sama, tidak masalah, ya. Yang penting ada di dalam Alkitab itu tidak masalah. Sehingga Kristen banyak sekali denominasi, ya, besar sekali. Karena bagaimana hukum seorang hamba yang berupaya melakukan tafsir atas ajaran agamanya, ya, sepanjang masih sesuai dengan Alkitab itu masih diizinkan. Dan memang di Kristen ada teolog Kristen juga ada, ya. Tetapi kita semua sebagai anggota juga memberikan penafsiran sendiri. Kalau ada yang menyimpang, itu dinasihati. Dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17 itu yang pertama harus dilipat mata. Lalu kalau nggak mau cari saksi. Kalau nggak mau lagi bawa ke jemaat. Baru kalau nggak mau itu dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau dia melakukan kesalahan menyimpang, nggak mau ya dianggap dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Begitu. Dalam ajaran kita, di manakah posisi kebenaran mutlak? Kebenaran mutlak di dalam Alkitab. Semua ditulis lengkap di dalam Alkitab. Alkitab Kristen itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu sebelum kelahiran Yesus Kristus, perjanjian baru itu kelahiran Yesus Kristus sampai selesai. Sampai selesai semua itu. Jadi tidak bedakan antara perjanjian lama dan baru, semua dalam Alkitab, dan itu semua berguna. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gun. Bagaimana agama menyikapi perbedaan? Memang agama itu hasil dari Tuhan, karena umat manusia itu banyak daya nalar, daya pikir, intelektual yang berbeda-beda. Di sana
tentunya ada perbedaan-perbedaan. Namun di dalam kita mensikapi itu kita tidak boleh ya menghakimi langsung, kamu salah, itu tidak. Kita adakan pendekatan. Ayolah kita bahas ini maksudnya gimana. Lalu adakan diskusi. Kalau sudah bisa kita satukan persepsi. Jadi di dalam Hindu itu sebenarnya beda itu tidak masalah. Karena kalau kita lihat penghayat Hindu yang di India dengan di Indonesia itu beda. Namun falsafahnya, ya, inti dari ajarannya itu tetap satu. Seperti di Bali dan di Jawa itu juga beda. Ini contoh saja, kita menghormati leluhur orang mati. Kalau di Bali itu dibakar. Tapi kalau di Jawa itu ada upacara 3 hari, 7 hari, 4 dan seterusnya. Apakah itu salah? Tidak. Itu cara melaksanakan kita menghormati leluhur kita. Yang di Bali semacam itu, yang di Jawa semacam itu. Tapi prinsipnya untuk menyempurnakan leluhur itu adalah perbedaan. Sedangkan yang kedua, hukum melakukan tafsir boleh, monggo. Kita memang diharapkan ya mengembangkan intuisi kita untuk menafsirkan sesuatu, untuk mendapatkan kemantapan dalam melaksanakan. Itu memang kita harapkan. Namun di sana kita tidak akan lepas dengan hukum karma. Hukum karma itu adalah hukum sebab akibat. Di mana manusia itu berbuat, di sana harus berakibat. Jadi apapun yang kita nikmati sekarang itu adalah hasil dari perbuatan kita. Sehingga perbuatan kita diharapkan kalau memang kita itu menginginkan kedamaian, kebaikan, dan keharmonisan, ayo kita bersama-sama untuk selalu berbuat baik. Sehingga penderitaan yang kita terima itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Sehingga di sana, kalau di Hindu itu permohonan maaf itu hanya tindakan kebaikan. Tindakan kebaikan, bukan menghilangkan dosa. Sehingga perilaku apapun yang kita laksanakan itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Saya ambil contoh saja, itu loh, kita memejamkan mata. Dengan saya memejamkan mata ini, saya sudah tidak melihat panjenengan. Tidak melihat panjenengan. Akhirnya saya membuka mata, saya akan melihat panjenengan. Maka dari itu, untuk terus penjelasannya gimana maksudnya? Jangan ngantuk. Sehingga di dalam hukum kita itu yaitu kita diharapkan memegang hukum karma, sehingga apapun yang kita harapkan kita akan mendapatkan. Yang ketiga, siap. Yang ketiga, posisi kebenaran letak. Tetap di sana kita ada hukum letak. Jadi hukum letak itu adalah hukum Tuhan, hukum alam, ya, hukum alam. Sehingga kita harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh Tuhan. Kalau waktunya matahari di jam 12 di atas dan lain sebagainya, itu adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Kita selalu diharapkan untuk berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Lalu hukum karma juga semacam itu. Dan di mana kita sudah melaksanakan ajaran-ajaran itu, di sana hasil yang kita perbuat itulah hasil dari hukum letak itu sendiri atau hukum Tuhan. Sehingga kita pun juga bisa menghukum diri kita sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih Pak. Bagaimana agama menyikapi perbedaan tafsir dan memahami agama dengan cara bertoleransi yang menggunakan dasar dari 5 kebajikan dan waktu-waktu.
bagaimana hukum serta negara yang berupaya melakukan tafsir atas ajaran semuanya seperti itu nggak boleh dan akan mendapat teguran dan dapat nasihat dari dalam ajaran agama kita, dalam agama posisi kebenaran mutlak, dalam agama Konghucu posisi kebenaran mutlak berdasarkan dalam kitab sesuai agama Konghucu. Udah? Oke, baik nih, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita selanjutnya ingin berbicara tentang konsep moderasi beragama dalam Islam. Yang pertama, yang sesuai apa yang kita diskusikan tadi, menghargai, menghormati dan memberikan ruang kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing. Di sini dengan catatan atau batasan tanpa harus membenarkannya, dengan tetap meyakini kebenaran agamanya sendiri. Mungkin bagi masing-masing agama kita memiliki dalil atau keyakinan dari yang diambil dari sumber atau kitab-kitab suci kita semua bahwa agama masing-masing, agama kita atau agama mereka agama yang paling benar. Tapi ini harus dipegang teguh. Tapi meski demikian kita harus menghargai, menghormati dan memberikan ruang kebebasan bagi semua orang untuk memegang keyakinan masing-masing. Di sini di poin kedua kita juga menghadirkan dalil-dalil atau sumber yang kita pegang teguh yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang paling masyhur itu adalah la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi orang-orang itu membebaskan. Ketika Nabi Muhammad dulu di Madinah itu, Nabi Muhammad tidak memaksa semua orang yang ada di Madinah untuk memeluk Islam, tapi mereka diberi kebebasan untuk memeluk agama masing-masing. Selanjutnya di sini juga ada ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tergantung, maksudnya di sini tentu jelas mengandung bahwa segala konsekuensi yang kamu ambil adalah apa yang akan kamu terima nanti. Segala konsekuensi yang saya ambil akan saya terima nanti, begitu. Kemudian di sini di dalam Islam juga kita diajarkan untuk jadi umat wasat atau tawassut. Kita berdiri di tengah-tengah toleransi. Dalil yang kita pegang teguh adalah waja'alnakum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami, katanya Allah itu, menjadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Jadi tidak berat kanan atau tidak berkiri, tidak begitu ekstrim, tidak begitu liberal, dan begitu tengah-tengah saja. Kemudian dari implementasinya untuk menghargai, menghormati dan berikan ruang kebebasan adalah di sini ada sikap toleransi, kemudian berlaku adil, menghargai juga tidak mencemooh atau tidak mencela kegiatan agama-agama yang lain, kegiatan agama atau kemudian mencela Tuhan-Tuhan yang lain. Karena di sini kami diajarkan juga wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kita tidak boleh mencela, mengejek peribadatan agama lain, sehingga kemudian mereka juga akan mencela peribadatan kita. Jadi apa yang kita berbuat baik, kebaikan itu menjadi berbalik kepada diri kita sendiri. Kita berbuat buruk juga berbalik kepada diri kita sendiri. Mungkin begitu, demikian dari kami yang bisa dapat kami sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Yang bahasa itu sulit saya. Terima kasih buat kesempatannya hasil diskusi kami. Apa maksud moderasi beragama dalam perspektif agama Kristen? Yaitu proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran kekristenan secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim dan berlebihan mengimplementasikannya. Ini tercatat di dalam firman Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat 14b. Jadi orang asing dan kita di mata Tuhan sama, seperti itu. Nah kemudian apa saja dasar ajaran agama Kristen yang mengajarkan tentang modernisasi beragama, yaitu hidup berdamai dengan semua orang
di dalam Roma 12:8, kalau itu tergantung pada kita, biar kita hidup damai. Jangan kalau tergantung kita mau seenaknya saja melakukan orang, dumen aku, kita harus mau tidak seperti itu. Kita yang terbaik bagi saudara kita. Ya. Sebagai way of life, bagaimana bentuk moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengambil ayatnya di dalam maaf, ya betul ya. Beragama yaitu kita ambil dalam Matius 5 ayat 13-16. Jadi garam itu kalau menjadi tawar tidak bisa, itu hanya untuk saja. Artinya kita memberi rasa ya kepada sesama kita. Kita artinya berdampak. Apa sih kayak kumpul ini yang kita kerjakan? Jangan kalau lagi ada yang termurung, kita berempatilah di situ. Ingin menghibur, singso nyanyi, misalkan itu Bapak Ibu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena ini terakhir, saya ingin memanggil kelompok saya. Mana kelompok saya? Kelompok saya mana? Mau apa ini? Sebentar. Sebab kadang-kadang dialog, komunikasi, kerjasama tidak berhubung karena kita ada di dalam kita masing-masing. Tapi kalau kita berbaur, ya bersilaturahmi, bekerjasama, berorganisasi di PKK, di dasar wisma, yang beku itu bisa cair kok. Jadi persaudaraan mudah terbangun dengan kalau kita membangun masyarakat dan membentuk kerjasama, misalkan gotong royong, kamling, itu kadang-kadang kita kan juga tidak melihat tutup-tutup mau apa, kita sudah biasa bekerjasama sebagai saudara. Oke, 17-an juga gitu, jadi MFN nasional kita mencoba membuka forum dialog dan forum kerjasama. Oke, terima kasih. Baik. Ya, dan tetap hujan. Itu 3 waktu yang harus kita laksanakan, begitu. Nah, dan seterusnya begini Bapak Ibu. Yang kedua ada hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia itu sendiri. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan. Saya juga sekalian memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Di Lumajang Senduro tepatnya itu ada, kalau panjenengan pernah mendengarkan atau panjenengan pernah tahu, ada Pura Mandaragiri Semeragung yang merupakan pura tertua di Asia Tenggara. Dan yang lonceng moderasi beragama dari 3 titik di Indonesia, Senduro itu mewakili Pulau Jawa. Yang kedua Pulau Sulawesi dan yang ketiga Pulau Papua waktu itu. Pulau Jawa dari Kecamatan Senduro tempat saya sendiri di sana. Promo. Dan saya juga kebetulan saya juga bersama Pak Kasih Bimas Islam. Beliau juga pelopor moderasi beragama yang luar biasa. Nah, dan yang ketiga adalah hubungan yang harmonis antara manusia. Palemahan itu sendiri. Palemahan itu artinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta. Dengan cara apa? Kita tidak boleh membuang sampah di sungai yang akan nanti mengakibatkan banjir dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Dan kita menjaga hutan atau kayu yang biasanya ditebang secara disengaja, yang pada akhirnya untuk saat ini di Lumajang juga terjadi kekeringan di salah satu kecamatan. Itu karena apa? Ulah manusia itu sendiri dengan menebang pohon kan. Masya Allah. Dan implementasi atau tujuan yang utama agama Hindu adalah usaha jaga kita yaca iti dharma, yang artinya kembalinya Atman atau roh yang menghidupi badan kasar manusia itu sendiri kembali ke Brahman. Brahman itu adalah Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Jadi kita nanti setelah meninggal, tujuan umat Hindu adalah mengembalikan Atman itu sendiri bersatu dengan Brahman, bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang. Apa maksud moderasi beragama dalam agama Konghucu? Merupakan strategi rawat Indonesia yang multikultural yang berkaitan dengan toleransi dan keanekaragaman. Apa saja dasar agama kita yang mengajarkan tentang moderasi beragama? Yang menjadi dasar adalah dari kitab susu agama Konghucu. Kalau sebagai way of life, bagaimana bentuk moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari,
ada bertoleransi, kerukunan, mengendalikan diri jika ada konflik. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang lainnya ada di dalam kitab Susu Agama Konghucu, tapi karena waktunya nggak cukup jadi ini.